Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Melia Putra Amanda dengan NIM 2019-31036. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hana Andrianti Putri dengan NIM 2019-3100079. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rian Nuruda dengan NIM 2019-3189. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Safa Firdausi dengan NIM 2019-310092. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cantika Ramadhani dengan NIM 2019-310125. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fairba Nabila dengan NIM 2019-310158. Baik, di sini saya akan menjelaskan model bisnis perusahaan OVO. Semakin berkembangnya e-bisnis menyebabkan munculnya bisnis model baru, yaitu fintech, yang membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan transaksi keuangan secara cepat dan mudah. OVO digunakan sebagai objek karena merupakan salah satu fintech yang sukses di Indonesia. Aplikasi OVO sendiri merupakan alat pembayaran yang serba bisa, aman, instan, dan mudah, yang bisa untuk segala kebutuhan transaksi menjadi lebih menyenangkan. Saat ini banyak ketertarikan masyarakat menggunakan fintech seperti OVO. Kesuksesan OVO tidak luput dari model bisnis yang dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan pengguna dan tentunya mampu menghasilkan laba. Terdapat 3 model bisnis OVO. Yang pertama yaitu pembayaran digital, yang kedua poin loyalitas, yang ketiga layanan finansial. Pada model bisnis pembayaran, pengguna OVO bisa melakukan transaksi dengan mudah dari smartphone mereka. Kemudian, pada poin loyalitas memungkinkan para pengguna untuk mengumpulkan dan menggunakan OVO Point. Dan untuk layanan finansial, OVO fokus mengembangkan produk keuangan untuk masyarakat Indonesia yang tidak bisa terjangkau oleh bank konvensional. Model bisnis sebagai bagian penting suatu perusahaan, baik perusahaan kecil atau perusahaan global. Selanjutnya adalah aplikasi-aplikasi yang diterapkan dalam perusahaan OVO. OVO atau yang biasa kita kenal dengan PT Visionet International memilih Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning atau ERP untuk menyederhanakan proses integrasi antara sistem keuangan dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna, sehingga akan memberikan visibilitas yang semakin baik atas seluruh proses keuangan, pengadaan, dan rekonsiliasi. OVO sendiri merupakan satu-satunya unicorn vintage di Indonesia dan platform pembayaran digital terkemuka di Indonesia yang hadir di 115 juta perangkat di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2017, OVO telah membangun reputasi sebagai perusahaan yang agile dan didukung oleh kerangka sistem check and balance yang baik. Pertumbuhan bisnis OVO yang terus meningkat dengan penambahan bisnis baru, memperluas dan mempercepat volume transaksi, pelaporan, dan kemampuan forecasting yang kuat menjadi semakin penting. Oleh karena itu, untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, OVO mengambil keputusan untuk beralih ke Oracle Cloud Enterprise Resource Planning atau ERP. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu aplikasi yang digunakan oleh perusahaan OVO. OVO memilih Oracle Cloud ERP karena aplikasinya yang aman dan dapat diskalakan selaras dengan akuntansi internasional. Peralihan ke cloud akan memungkinkan untuk menciptakan proses end-to-end yang mulus dan lancar di seluruh operasi keuangan dan perusahaan. Oracle Cloud ERP ini dirancang untuk mendukung organisasi dalam meningkatkan produktivitas, menjaga biaya operasional, dan menguatkan pengendalian internal. Dengan Oracle Cloud ERP, OVO dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang keuangan dan operasinya, sehingga semakin cepat dalam menanggapi perubahan pasar. Bersama-sama, Oracle dan OVO dapat meraih misi perusahaan dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang transformasi digital bagi OVO. Transformasi digital yang semakin maju dan canggih memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Teknologi dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal.
Akan tetapi, transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Pemilik bisnis akan dituntut untuk terus belajar dan belajar. Memang terdengarnya akan menguras waktu dan tenaga, namun apabila berhasil nantinya akan sangat mempermudah jalannya bisnis. Tingginya pertumbuhan pengguna ICT di Indonesia disambut dengan optimisme dan harapan tinggi oleh OVO. Hal ini dikarenakan perlunya transformasi digital. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi perusahaan OVO ini. Transformasi digital tidaklah hanya terpatok pada kecanggihan teknologi yang digunakan, namun transformasi yang berhasil harus mampu mewujudkan objektif perusahaan untuk menciptakan happy customer, lower cost, dan memunculkan potensial new revenue bagi kelangsungan pertumbuhan bisnis. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah rekan saya jelaskan tadi, dan di sini saya akan menerangkan tentang tantangan digital yang dihadapi oleh OVO, yang dimana salah satunya adalah banyak aplikasi yang serupa seperti OVO, ya dimana rekan-rekan ketahui banyak sekali aplikasi seperti OVO ini, salah satunya adalah Dana, yang dimana hal ini dikarenakan di era pandemi ini masyarakat mulai beralih ke pembayaran non-cash. Dan untuk itu para kompetitor pasti berlomba-lomba untuk menciptakan aplikasi serupa seperti OVO ini, dan pastinya memiliki keunggulannya masing-masing. Baik, tantangan yang kedua adalah yang dimana masyarakat yang senantiasa berubah-ubah, dan hal ini tuh menuntut pemilik bisnis untuk berpikir out of the box agar dapat menghasilkan sesuatu yang unik dan tidak biasa di kalangan masyarakat. Namun, tantangan ini tuh justru bermanfaat di masa depan. Usaha-usaha yang dilakukan pemilik bisnis ini agar terus berinovasi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pasar serta produk yang akan mereka kembangkan atau yang akan mereka jual di kalangan masyarakat. Dan tentu saja hal ini tuh mampu memberikan keuntungan yang lebih maksimal ke depannya. Berikutnya ada inovasi perusahaan OVO ke depannya. Salah satu inovasinya adalah fitur scan QRIS via galeri yang mampu menjembatani pengguna dan penjual dalam bertransaksi secara digital. Semisal penjual atau merchant offline dapat mengirimkan QRIS mereka kepada pengguna untuk kemudian dipindai oleh pengguna. Jadi seluruh proses transaksi dijalankan secara digital dan tanpa perlu bertatap muka.